Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik antara Bobby Fischer melawan Boris Spassky. Ambiar. Bobby Fischer memulai dengan e4. Spassky mencegah Fischer memajukan pion d4. Fischer mengembangkan perwira dengan kuda ke c3, mengontrol kotak d5. Spassky kuda ke c6, mengontrol kotak d4 dan e5. Fischer kuda ke e2, menambah kekuatan terhadap petak d4. Persiapan pion d4 tentunya. Spassky pion e6. Langkah simpel namun sangat berharga sebagai jembatan untuk mengaktifkan perwira-perwira Spassky. Fischer membalas dengan pion d4, mengadu pion, atau persiapan dimajukan ke d5 mengancam kuda Spassky sekaligus mengaktifkan gajah. Maka Spassky terdesak untuk memakan pion terlebih dahulu. Fischer balas memakan dengan kuda, sekaligus membuka jalur gajah. Spassky kembali membuka lubang bagi gajah dengan pion d6. Berguna juga mencegah pion Fischer maju, sehingga kuda bisa keluar ke f6. Dan tentu saja juga berguna untuk mensupport pion dimajukan ke e5. Fischer gajah ke e3, menopang kuda. Spassky mengaktifkan kuda ke f6. Fischer menteri ke d2, persiapan rokade. Spassky mengaktifkan gajah ke e7, juga persiapan rokade tentunya. Fischer tidak terburu-buru untuk rokade dengan pion f3, bersinergi dengan pion e4, dan mencegah kuda maju. Spassky pion a6, mencegah gajah dan kuda Fischer maju. Dan melihat situasi yang sudah safety, dan Fischer juga belum memiliki celah yang bagus untuk menyerang, maka Fischer melakukan rokade panjang. Sama dengan putih, situasi hitam juga oke untuk rokade. Fischer memanfaatkan tempo dengan segera mulai menekan sayap raja hitam dengan pion g4. Dipersiapkan untuk mengancam kuda. Spassky belum bisa memajukan pionnya seperti yang dilakukan oleh Fischer karena kuda yang akan lepas dari penjagaan. Jadi Spassky terlebih dahulu melakukan pertukaran dengan kuda Fischer yang lebih manis. Fischer balas memakan dengan gajah. Barulah sekarang Spassky bisa menjalankan pion ke b5. Juga persiapan mengancam kuda. Menarik untuk diikuti siapa yang bakal unggul. Melihat alur serangan yang relatif mirip antara Fischer dan Spassky. Fischer sebagai putih unggul tempo dan terlebih dahulu menyerang dengan pion g5 mengancam kuda. Maka kuda Spassky mundur ke d7. Fischer memadukan pion dengan memajukan pion h4, mencegah terkaman gajah Spassky. Spassky tidak mau kalah menyerang. Kali ini gilirannya yang mengancam kuda Fischer. Berbeda dengan kuda Spassky yang mundur, Fischer memilih menghindarkan kuda maju tak gentar ke a4. Langkah yang cerdik. Kemungkinan Spassky agak tidak menyangka langkah ini. Kita lihat langkah kuda Fischer ini berguna mencegat kuda Spassky maju ke b6. Akibat cegatan ini, now pergerakan hitam cenderung pasif. Akibat kuda yang tersumbat, maka gajah Spassky putar haluan ke b7. Posisi yang bisa dikatakan agak salah sasaran. Kita bandingkan dengan gajah Fischer yang masih dalam jalur tepat sasaran, bakal mengancam langsung ke daerah pertahanan raja lawan. Gak nyangka daripada menjaga pion b4, Spassky memilih mengorbankan pion b4. Spassky pasti memiliki maksud tertentu. Nampaknya ingin memancing menteri Fischer agar sedikit menyimpang dari garis utamanya menyerang sayap raja Spassky. Mari kita mencoba melihat imajinasi Spassky. Tentunya Spassky berharap Fischer langsung memakan pion gratis b4 dan menjalankan skenario gajah ke c6 mengancam kuda. Tentu kuda jangan ke b6 mencegah pinan benteng.
jangan ke C3 menyumbat jalur menteri. Jadi kuda tetap berada pada tempatnya, maka sambil tetap menjaga kuda, menteri balik mengancam gajah. Benteng menjaga ke C8. Dalam posisi ini, posisi hitam menjadi aktif, atau bisa dikatakan memiliki kans menyerang yang sama kuat dengan putih. Namun sepertinya Spassky bakal terkejut karena harapan Spassky tidak terkabul. Karena Fischer membuat pilihan ritme urutan langkah yang berbeda dengan terlebih dahulu melepaskan kudanya ke B6 mengancam benteng. Perhitungan yang akurat dari Bobby Fischer. Fischer seolah melakukan pengorbanan kuda, namun sebenarnya ingin mempertahankan keunggulan posisi menyerangnya. Karena jika kuda makan kuda, barulah menteri makan pion B4. Kuda menghindar, maka Fischer mendapatkan gajah pengganti kuda. Dan posisi unggul tetap milik Fischer. Sungguh kalkulasi yang sangat bagus dari Bobby Fischer. Keren! Spassky ternyata membaca langkah itu dan langsung benteng menghindar menjaga gajah B7. Jadi Fischer kuda makan kuda, menggarpu benteng. Menteri balas memakan. Berpindahnya menteri ke kotak D7 ini memberikan tempo bagi Fischer untuk memajukan pion ke H5. Namun Fischer memilih mengamankan raja ke B1 terlebih dahulu, meredam potensi serangan balik dari hitam dari lubang C. Keputusan yang bagus. Tentu amankan dulu pertahanan sebelum melakukan serangan bertubi-tubi. Kalau tidak, pertahanan bisa ambiar. Hehe. Dan memang Spassky memanfaatkan lubang C dengan menteri ke C7. Fischer mengaktifkan gajah ke D3. Petak poros bertahan dan menyerang. Karena kuda untuk diancam sudah lenyap, maka gajah Spassky sekarang bak menganggur. Maka Spassky menggeser gajahnya dulu sejenak ke D8 agar benteng bisa menjaga pion B4. Gajah mencoba mencari posisi yang lebih strategis. Langkah gajah berulang yang membuat rugi tempo inilah yang tidak dilakukan oleh Fischer seperti yang ditulisnya dalam buku memoarnya. Dan karena menteri Spassky dari tadi sudah pindah jalur, maka pengawalan terhadap pion G5 sudah cukup. Sehingga temannya pion H sudah nggak perlu lagi merasa sungkan maju ke H5. Spassky lanjut dengan pion ke E5, memblokir ancaman gajah. So pasti gajah menghindar ke E3, sehingga ancaman terhadap sayap raja Spassky masih dalam jangkauan. Lagi Spassky mengumpan pionnya dengan gajah ke E6 untuk membelokkan arah gajah dari poros strategis menjaga pion D3 dan garis ancaman pada sayap raja, sehingga Spassky dapat balik menyerang. Jika gajah terpancing memakan pion gratis A6, maka Spassky akan menjalankan benteng ke A8 mengancam pion A2. Sangat membahayakan bagi putih ya. Trik dari Spassky terbaca dan Fischer tidak tertarik dengan pion beracun itu. Dan tidak buang tempo dengan langsung benteng ke G1 memperkuat ancaman terhadap sayap raja hitam. Jebakan-jebakan yang gagal dari Spassky pelan-pelan membawa Fischer pada keunggulan tempo dan posisi. Dan ya sudah, karena Fischer tidak tertarik, maka pion maju ke A4 menyokong pion B3. Fischer lanjut dengan pion ke G6. Tentunya Fischer berharap pion H yang memakan, sehingga file H bisa diseruduk oleh benteng. Spassky tidak mau membuka file dengan gajah ke G6 menjaga pion G7 jika pion dimajukan ke H6, dan juga ancaman segaris ke area raja putih. Jadi Fischer berinisiatif memakan pion H7. Sekarang posisi raja Spassky bak kapal oleng, dilematis. Bak memakan buah simalakama. Memakan atau tidak memakan pion H7 akan sama-sama rugi. Jika raja memakan pion H7, maka Fischer akan mengadu gajah. Menteri menjaga gajah, Fischer pion F4. Sekarang dengan situasi yang sudah berbeda, pion E akan bersalah jika memakan pion F, karena hitam bakal kehilangan gajahnya akibat discovered check.
Adalah juga kesalahan jika pion F dibiarkan maju. Jadi Spassky gajah makan gajah, benteng atau pion boleh balas memakan. Toh juga situasi yang tidak menguntungkan bagi hitam. Jadi Spassky membuat kalkulasi yang sedikit lebih baik dengan raja menghindar ke H8. Visir gajah ke G5 berusaha melenyapkan gajah hitam, sehingga pion H bisa maju. Menteri menjaga, visir benteng ke G3 persiapan diduetkan dengan benteng, menekan pion G7. Maka gajah terpaksa memakan terlebih dahulu, benteng balas memakan, Spassky menteri ke F6 menjaga pion F8, dan juga sepertinya Spassky tertarik dengan pion lemah F3. Agak disayangkan langkah Spassky ini. Pion ke F6 tentu akan lebih baik, mengancam benteng dan otomatis membuka lubang bagi menteri, dan benteng menjaga pion F8. Pertahanan Spassky akan lebih kokoh yang hendak diobrak-abrik oleh visir. Maka visir menambah power dengan benteng ke G1. Spassky memakan pion F3 mencegah menteri visir memperkuat ancaman melalui G2. Dan tentunya visir memakan pion G7. Dan lagi Spassky menteri kembali ke F6. Oh, sayang sekali. Langkah ini justru membentangkan dua karpet merah bagi visir sekaligus, yaitu pion mengawal benteng ke H6, menteri visir memperkuat serangan ke G2. Menteri memblokir ke F4 tentunya lebih baik. Dan betul visir pion ke H6 menopang benteng, sehingga benteng G1 bisa lebih fleksibel berpindah garis serangan. Melihat posisinya yang sudah gawat, maka Spassky mencoba peruntungan dengan A4, mengancam sayap area raja visir. Visir pion G3. Sepertinya visir agak takut juga dengan serangan balik Spassky. Padahal jika langsung saja menteri ke G2, serangan visir tidak akan terbendung. Jadi Spassky pion makan pion, pion balas memakan. Ini hanyalah langkah selingan. Lagi fokus Spassky di bawah tekanan sepertinya sudah buyar dengan benteng ke D8. Abai mencegah menteri visir ke G2 dengan gajah ke A3. Maka enteng saja menteri visir ke G2. Posisi tembakan segaris benteng, menteri, dan benteng, atau yang populer dengan sebutan Alekhine. Spassky sudah kalang kabut, hanya bisa memondar-mandirkan bentengnya ke C8. Spassky sepertinya sudah limbung melihat pertahanannya yang sudah ambyar. Hihi. Dan visir meluncurkan senjata Alekhine dengan benteng G8. Raja hanya bisa menghindar ke H7. Pion yang tidak lagi double akan membantu visir melakukan checkmate melalui H1 jika raja hitam sekali lagi dipaksa makan pion H. Visir benteng ke G7, raja ke H8, pion H7, dan Spassky menyerah. Memang jika dilihat, posisi hitam sudah masuk ruang ICU. Namun, ayo sob, coba kita lihat lebih dekat lagi bagaimana hitam bakal checkmate. Untuk mengulur checkmate benteng ke G8, Spassky terpaksa mengorbankan menteri ke G6. Benteng makan menteri, pion makan benteng, menteri makan pion. Benteng mencegah menteri melakukan checkmate, menteri makan gajah, dan hanya pemain putih dalam kondisi mabuklah yang akan mencegah kemenangan putih. Ya kan? Hehe. Itulah pertandingan yang sangat menarik antara Bobby Fischer melawan Boris Spassky. Seruput lagi kopinya sob. Sob, jangan lupa menekan tombol subscribe ya, untuk membantu channel ini mampu membuat ulasan partai catur menarik lainnya. Jangan lupa isi kolom komentar juga ya. Terima kasih.